Ya, selamat datang Sobat Semak 1 di channel resmi YouTube Semak 1 di segmen acara Obesitas, Obrolan Singkat Terbatas. Kali ini kita akan membahas satu topik, matematika, kawan atau lawan. Nah, sekarang saya ditemani Pak Petrianus Suwandi, biasa dipanggil dengan Pak PS. Selamat pagi, Pak PS. Ya, selamat pagi juga Pak Yus. Selamat pagi siswa-siswi atau siapapun yang melihat atau menonton podcast ini. Nah, Pak PS, saya coba survei di Wikipedia. Nampaknya ilmu yang paling tua yang masih diajarkan hingga hari ini itu matematika. Saya lihat di situ tahunnya sekitar 1900 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, waktu Pak PS studi matematika di kampus, fenomena sejarah ini ikut dibahas nggak waktu pendidikan? Kalau di pendidikan itu secara khusus tidak dibahas, Pak. Kalau mau mendalami memang ada bagian khusus namanya sejarah matematika. Memang betul matematika adalah ilmu yang salah satu ilmu yang tua, sudah dipelajari dari sebelum Masehi ribuan tadi ya, sampai saat ini dan terus berkembang. Dan tampaknya tidak ada habisnya dan tidak ada ujungnya ini. Iya, yang menjadi pertanyaan pertama saya ini Pak PS ya, mengapa matematika itu penting untuk diajarkan? Yang pertama, dari sisi keilmuannya ini digunakan oleh ilmu-ilmu yang lain. Misalnya ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu ekonomi, bahkan ilmu-ilmu sosial, terutama ngambil statistiknya untuk fenomena sosial supaya bisa diukur. Nah, dari segi untuk berpikirnya ini diperlukan, seperti misalnya berpikir logis, kritis, terus sistematis. Kan matematika itu saya bilang ke anak-anak bukan hal yang turun dari langit tiba-tiba. Nah, tapi kan ada penjelasan. Nah, penjelasan itu harus bisa dibuktikan juga dan harus runut supaya bisa dimengerti sama orang-orang juga. Jadi matematika itu membangun nalar ya? Betul. Tapi kalau kita kembali ke aplikasi ya, ke aplikasi dalam kehidupan keseharian, nampaknya kan kebutuhan keseharian kalau kita perhatikan ya, misalnya waktu saya kanak-kanak disuruh belanja, misalnya harga barang 5.000, nanti kembalinya berapa? Kalau uangnya 10.000, wah kembalinya 5.000. Atau kalau misalnya ada gorengan 7 pisang goreng, lalu sisa 5 di piring, berapa yang hilang. Nah, nampaknya kan kalau dalam kehidupan nyata kan simpel ya, matematika itu penerapannya. Nah, kalau sesimpel itu pada akhirnya, tapi kenapa teori-teori dalam kelas kelihatannya jadi susah ya Pak PS ya? Karena kita mengajarkan untuk kedepannya Pak Yus. Jadi mungkin di kehidupan sehari-hari kita butuhnya cuma yang sederhana, matematika gitu. Tapi ketika anak-anak ngambil kuliah, dia perlu matematika yang lebih mendalam. Misalnya dia ngambil aerospace engineering. Nah, pasti itu butuh matematika yang lebih daripada yang kehidupan sehari-hari aritmatika saja. Atau dia ngambil studi sosial lah, pasti itu akan ada statistik buat mengukur apakah data yang diambil, kesimpulan yang diambil itu reliable, sah atau tidak. Jadi ini lebih ke nantinya, begitu Pak Yus. Oke. Nah, berikutnya nih Pak PS. Menurut Tapi ada cerita dulu Pak Yus. Gimana ceritanya? Jadi nenek saya itu suka film kungfu. Wah, tapi film action barat nggak suka. Saya bingung dulu waktu saya kecil gitu, kenapa nenek saya suka film kungfu? Oh, ternyata setelah saya SMA, saya baru menyadari kalau film kungfu itu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau film action barat itu kan ada teksnya. Nah, saya baru tahu kalau nenek saya itu ternyata buta huruf. Nah, tapi nggak buta matematika. Karena masalah duit yang tadi Pak Yus sampaikan, bisa gitu. Bisa.
Iya kan, akhirnya kan dalam aplikasi keseharian kan ternyata yang dibutuhkan cuman itu ya kan. Betul. Tapi kenapa orang yang nggak butuh sampai tingkat lanjut tadi Pak PS bilang harus menderita gitu, mikirin topik yang ternyata mereka nggak akan lanjut. Kalau itu mungkin butuhnya untuk yang berpikir tadi, Pak Yus. Jadi berpikir kritis, logika tadi, kritis. Berpikir logis, berpikir sistematis. Jadi logika berpikirnya yang bisa diambil oleh anak-anak. Ya, oke. Nah sekarang, apa yang menyebabkan banyak siswa tidak menyukai atau takut menghadapi matematika, Pak PS? Seperti saya lah, contoh saya, waktu saya SMA, ya memang saya nggak suka matematika. Kalau menurut saya, matematika itu ilmu seperti orang lagi bangun gedung bertingkat. Nah, gimana tuh? Jadi bangun gedung kan mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Nggak bisa orang bikin gedung bertingkat langsung dari lantai 3. Harus lantai 1, lantai 2 dulu. Nah, jadi mungkin sebabnya siswa ini agak kesulitan materi ini. Karena ada prasyarat yang belum dia kuasai. Misalnya anggaplah aljabar. Nah, itu kan ada X segala macam. Tapi dia butuh aritmatika. Sementara aritmatikanya ngitung bilangan positif, ditambah, dikurang, itu masih kesulitan. Nah, jadi harus ada knowledge dasar. Nah, itu mungkin kesulitannya. Nah, ketika anak itu udah bisa dasarnya, nah, untuk yang berikutnya seharusnya sih nggak kesulitan. Mungkin penyebabnya salah satu itu. Jadi kalau misalkan mau lebih bagus, dia harus dasarnya kuat juga. Ah, itu kayaknya saya setuju ya. Kalau saya evaluasi diri saya kenapa nggak suka matematika, karena setelah bahas topik itu, memang dasar di bawah topik itu saya nggak kuasai, sehingga topik tersebut menjadi sulit buat saya. Dan itu kan bertahun-tahun begitu ya, pengalaman tidak menguasai, lalu lanjut, tidak menguasai lanjut, dan akhirnya terpatri, oh matematika itu susah. Gitu kali Pak PS ya? Iya, kalau menurut saya, ya Pak Yus. Oke. Nah, selanjutnya, ada nggak kisah di balik teori atau rumus matematika? Pada prinsipnya, matematika itu adalah hasil pemikiran manusia murni. Jadi, pasti ada di baliknya sejarah-sejarah. Cuma, memang nggak semua sejarah bisa ditulis. Dan asal-usulnya gitu. Tapi, pasti ada. Nah, salah satunya ini tentang kalkulus. Jadi kalau yang sederhana kan di SD kita belajar luas sebuah persegi, sisi kali sisi. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Tapi ketika kita mau ngitung misalnya luas daun, wah kan nggak ada rumusnya. Nah kemudian orang berpikir gimana nih cara kita menghitung luas daun. Nah akhirnya orang-orang itu sebenarnya pada zaman Yunani, jadi di awal-awal Masehi atau sebelum Masehi ya. Jadi dia ngukur dibagi kecil-kecil, dibagi jadi persegi panjang kecil-kecil. Nah nanti dari persegi panjang kecil-kecil itu dijumlahin, akan mendekati luas daun tersebut. Nah sampai berkembang lebih modern ke abad pertengahan, luas kecil-kecil itu dibuat sangat kecil banget, sampai akhirnya ketemulah teori kalkulus. Jadi intinya di dalam kalkulus itu daun itu dibuat persamaannya. Nah dari situ bisa diambil luasnya. Karena kalau saya mengingat waktu sekolah belajar matematika, tahu-tahu kan guru masuk lalu kasih soal dari awal sampai akhir, menghitung, dan buku cetak juga waktu itu kan nggak ada diuraikan misalnya bagaimana lahirnya pemikiran Pitagoras misalnya kan. Kenapa dia ketemu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, ya kan? Apa filosofi di balik itu? Nah itu kan nggak ada di buku-buku cetak zaman saya ya. Saya nggak tahu di zaman sekarang ada nggak penjelasan-penjelasan singkat tentang sejarah-sejarah rumus-rumus tertentu, ada nggak? Secara umum nggak ada Pak Yus. Oh masih tetap nggak ada ya? Secara umum masih tetap nggak ada. Cuma mungkin ada hal-hal yang tadi sejarahnya guru bisa ceritakan seperti misalnya Pitagoras. Sebenarnya bukan Pitagoras yang menemukan itu. Oh, malah bukan Pitagoras. Betul. Jadi dia Pitagoras itu berkelana ke Babilonia, ke Mesir. Nah, dari hasil kelana itu dia menemukan ternyata orang-orang pada zaman sebelum dia itu mengamati ada hubungan istimewa di antara sisi segitiga siku-siku. Nah, kenapa Pitagoras
yang dikenal karena dia bisa membuktikan secara ilmiah. Ternyata begini loh bukti ilmiahnya. Nah itu dia berpikir, makanya piramid itu bisa dibangun. Karena salah satu latar belakangnya itu dari teorema Pythagoras itu. Nah itu, kenapa sisi itu nggak pernah tersentuh gitu sama dunia matematika? Di dalam buku-buku cetak ya, buku-buku yang murid-murid biasa pegang. Selalu kan dunia latihan soal, hitungan, kenapa dimensi-dimensi sejarah gitu, yang mungkin saja bisa memacu kita jadi tertarik ya, oh ternyata begitu tuh awal mulanya gitu. Nah itu berarti untuk pembuat buku boleh juga nih, satu masukan ya, supaya anak-anak tahu sejarahnya. Cuma memang nggak semua sejarah bisa jelas. Betul. Nggak semua juga rumus ada sejarahnya juga. Iya, nggak semua rumus ada sejarahnya dengan jelas. Kayak misalkan gini Pak Yus, ada simbol akar. Nah, akar itu kan bentuknya begini. Iya. Nah, ternyata itu nggak sembarangan. Ada kisahnya juga. Gimana tuh filosofi akar itu? Jadi akar itu dari bahasa radix. Bahasa Latin. Nah, radix itu kalau di bahasa Inggris artinya root, kalau bahasa Indonesia akar. Nah, itu orang waktu dulu kan nggak ada percetakan, jadi nulis biasa, nulis biasa, radix. Wah lama-lama orang nulis huruf aja R, terus mungkin tulisannya kecepatan gitu. Nah, jadi bentuklah seperti huruf R. Jadi akar itu sebenarnya seperti huruf R. Jadi kayak model good yang begini-gini ya? Iya. Itu kan dari G lama-lama cepet jadi good gitu ya. Betul. Oke. Nah, berikutnya, bagaimana cara belajar matematika yang benar supaya tidak menjadi ancaman atau menakutkan? Menurut Pak Pes gimana? Yang pertama kalau untuk siswa, itu fokus apa yang dijelaskan oleh guru. Seandainya ada yang dimengerti, itu langsung aja tanya sama gurunya. Nggak usah takut bertanya sama gurunya, karena pasti guru itu akan menjelaskan kembali, menjadi sebuah tantangan buat guru. Ini saya udah jelasin, terus ternyata ada murid yang nggak ngerti. Wah, berarti saya harus jelasin dengan cara yang berbeda. Terus yang kedua, mengerjakan latihan yang diberikan. Karena satu-satunya untuk mengerti matematika yaitu mengerjakan. Karena saya ketemu anak-anak di kelas, ini kamu nggak nulis, nggak Pak, saya mengerjakan di dalam kepala. Wah, kalau di dalam kepala, Bapak nggak bisa iya, periksa. Nggak bisa dikoreksi. Iya, jadi kamu harus menuliskan. Nah, dengan menuliskan itu sebenarnya kamu menjelaskan juga, bukan cuma buat diri kamu sendiri, tapi buat orang lain. Jadi kamu belajar menjelaskan apa yang kamu pikirkan. Terus, kalau sampai nggak ngerti juga, kamu bisa tanya sama guru tadi, atau sama teman. Nah, mungkin dengan bahasa teman itu sama kamu lebih gampang dia mengerti. Maka dari itu, carilah teman-teman yang bisa menjelaskan dengan baik ke kamu. Jadi tadi pertama bertanya pada guru jika tidak jelas. Betul. Fokus. Kedua banyak berlatih. Betul. Lalu yang ketiga tadi bertanya sama teman. Betul. Nah itu guys, buat kamu yang merasa kesulitan untuk belajar matematika, coba 3 trik ini kalian coba ya. Nah sekarang yang terakhir nih Pak PS, karena pelajaran matematika itu susah, lalu kan akhirnya jalan pintas adalah ngeles ya, anak-anak les. Nah sekarang kiat-kiat apa menurut Pak PS yang bisa diterapkan supaya anak nggak les gitu? Nah saya pernah ada ketemu anak wali saya, orang tuanya kasih tahu kalau anak ini nggak les. Wah menarik juga nih. Terus saya tanya anak itu, kenapa kamu nggak les? Ya Pak, supaya saya punya banyak waktu untuk diri saya sendiri, untuk ngembangin hobi. Lagi pula saya udah capek juga nih dari sekolah, dari pagi sampai sore. Jadi ada waktu untuk pribadi, untuk mengembangkan hobi saya. Wah bagus. Terus sekarang gimana cara kamu belajar? Nah pertama Pak, yang tadi saya fokus ketika guru menerangkan. Kalau ada yang nggak mengerti, saya tanya langsung. Terus saya kerjakan soal saat itu. Kan peristiwanya kadang ketika mengerjakan soal, terus guru kan boleh nggak apa-apa diskusi, biar tanya teman, mungkin bisa kamu saling mengerti kalau sama teman. Nah di saat itu gunakan benar-benar untuk diskusikan soal, kerjakan dengan baik, bukan untuk membicarakan hal yang lain. Nah itu sangat penting. Jadi ketika kamu
mengerjakan soal dengan baik, bisa mengerti caranya, dipahami, nanti udah nggak butuh waktu lagi untuk les-lesan. Nah, seandainya kamu masih nggak mengerti, kan setiap orang berbeda-beda. Ada yang cuma sekali langsung mengerti, ada yang 2 kali baru mengerti. Ya nggak apa-apa, itu sesuai dengan kemampuan kamu aja. Jadi ketika kamu belajar, nanti diulangi lagi aja di rumah. Ya, jadi butuh pengulangan ya, guys. Betul. Ya. Tapi ada juga yang les, tapi sebenarnya dia pintar. Nah, ini faktor apa ini? Nah, ini mungkin dia kalau bagus, sebenarnya kalau les yang bagus itu ya, dia memberikan latihan tambahan mungkin. Nah, mungkin dia di sekolah kurang, terus dia cari tempat les, dia butuh tambahan. Tantangan yang lebih ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau kamu mau cari soal-soal itu sebenarnya banyak, bukan cuma di tempat les. Di internet itu kan banyak. Bahkan ada juga soal yang udah ada caranya. Jadi kamu bisa coba kerjain soalnya dulu, nanti cocokkan caranya dengan yang ada di online tersebut, seperti itu. Oke, ini masukan yang bagus sekali nih guys, ya, perbincangan dari obesitas ini. Ternyata matematika tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan ya. Nah, sekarang bagaimana dengan komentar kamu sendiri? Matematika, kawan atau lawan? Nah, silakan kasih komentarmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini supaya kamu selalu dapat update-update terbaru dari channel Smart 1 ini. Terima kasih.